semuanya, bertemu lagi dengan kita di Belajar You Channel. Yuk, hari ini saya akan membahas tentang grammar melakukan dua kegiatan dalam satu waktu atau dalam waktu bersamaan. Bagaimana caranya? Yuk, tetaplah di channel ini. Oke, seperti yang tadi saya katakan, hari ini kita akan membahas tentang melakukan dua kegiatan dalam satu waktu atau dalam waktu bersamaan. Kalau di dalam bahasa Mandarin itu pakai apa ya? Kalau di dalam bahasa Indonesia kan menggunakan kata sambil. Nah, kalau di dalam bahasa Mandarin pakai kata apa ya kira-kira? Oke, bagi yang belum tahu, di dalam bahasa Mandarin itu kalau menggunakan kata sambung untuk menunjukkan bahwa melakukan dua kegiatan dalam satu waktu, itu menggunakan kata i pian, Oke, artinya adalah sambil. Nah, kapankah digunakan kata i pian di dalam bahasa Indonesia? Di dalam bahasa Indonesia seperti ini, saya belajar sambil makan. Kata sambilnya itu diantara kata kerja dengan kata kerja, dua kata kerja. Jadi kata sambil mengapit dari kata kerja sama kata kerja, dua kata kerja. Bagaimana dengan rumusnya? Kalau di dalam bahasa Mandarin itu bagaimana? Di dalam bahasa Mandarin, subjek, lalu kata i pian, lalu kata kerja yang pertama, lalu diikuti dengan i pian lagi. Setelah itu diikuti dengan kata kerja yang kedua. Rumus ini digunakan jika tidak terdapat keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Ya, kalau terdapat keterangan waktu dan keterangan tempat itu berbeda lagi rumusnya. Oke, contohnya bagaimana di dalam bahasa Mandarin? Yuk kita masukkan kalimat saya belajar sambil makan ke dalam bahasa Mandarin. Subjeknya mana? Subjeknya adalah saya. Saya di dalam bahasa Mandarin adalah wo. Lalu setelah itu kata i pian. Setelah itu kata kerja. Kata kerjanya bagaimanakah? Kata kerja belajar sama kata kerja makan. Apakah kedua kata kerja ini dapat di-switch atau ditukar? Bisa. Asalkan masih sama-sama kata kerja. Oke, kata kerjanya mau yang mana dahulu? Mau kata kerja belajar silakan. Oke, wo i pian xue xi. Belajar adalah xue xi. Lalu berikutnya i pian吃饭. Oke, seperti kalian lihat, kata i pian di dalam bahasa Mandarin itu terdiri daripada dua. Dan sama-sama seperti dalam bahasa Indonesia, dia mengapit atau diapit dengan kata kerja, dua buah kata kerja. Sampai sini ada pertanyaan? Rumusnya adalah subjek, lalu berikutnya i pian, lalu berikutnya kata kerja yang pertama, lalu berikutnya i pian, berikutnya kata kerja yang kedua. Bisa tidak dua kata kerja ini berswitch atau bertukar? Bisa jawabannya. Oke, yuk kita aplikasikan tadi contoh kalimat yang lain. Contoh kalimatnya yang lain adalah adik laki-laki bermain sambil belajar. Oke, bagaimana dengan pola kalimatnya? Adakah subjeknya? Ada, adik laki-laki adalah subjeknya. Lalu bermain itu sebagai apa di dalam kalimat? Sebagai kata kerja. Lalu kata sambung, sambilnya, lalu diapit dengan kata belajar. Yuk, sekarang kita
translate ke dalam bahasa Mandarin word by word. Adik laki-laki di dalam bahasa Mandarin itu apa ya? Adik laki-laki di dalam bahasa Mandarin itu adalah titi. Oke, bermain itu adalah war. Sambil itu adalah ipian. Belajar itu adalah xuexi. Oke, ini baru terjemahan kata demi kata. Belum kita aplikasikan ke dalam bentuk rumusnya. Bagaimana kalau kita aplikasikan dalam bentuk rumusnya? Subjeknya mana? Subjeknya adalah titi. Oke, titi tetap turun. Lalu, berikutnya apa? Ipian. Berarti ipian ada di sini. Ipian. Setelah ipian, apa itu? Kata kerja yang pertama. Berarti ini turun ke bawah. Wan. Wan itu bermain. Kata kerja yang pertama. Lalu, berikutnya apa? Ipian. Ipian itu turun lagi ke sini. Nah, berikutnya adalah kata kerja yang kedua. Xuexi. Oke, berarti kalau dilihat dari rumus, kalimat adik laki-laki bermain sambil belajar dalam bahasa Indonesia berubah bentuknya ke dalam bahasa Mandarin menjadi titi, ipian wan, ipian xuexi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, bagaimana kalau misalnya ada keterangan waktu di dalam kalimat yang terdapat dalam ipian ini? Kita lihat yuk. Rumusnya adalah keterangan waktu itu bisa diletakkan sebelum subjek dan setelah subjek. Kita lihat yang pertama adalah keterangan waktu yang sebelum subjek. Lalu berikutnya adalah subjek. Berikutnya adalah ipian. Berikutnya kata kerja yang pertama. Berikutnya ipian yang kedua. Lalu adalah kata kerja yang kedua. Oke, rumus yang kedua adalah, ini baru rumus yang pertama. Rumus yang kedua adalah subjeknya dahulu, baru setelah itu adalah keterangan waktu. Setelah itu ipian. Berikutnya kata kerja yang pertama. Berikutnya ipian yang kedua. Terakhir adalah kata kerja yang kedua. Oke, bagaimana contohnya? Yuk kita lihat. Contoh kalimat dalam bahasa Indonesia adalah kami bermain sambil belajar hari ini. Oke, sekarang kita lihat. Untuk kami, itu posisi di dalam kalimat adalah sebagai subjek. Bermain bagaimana posisinya? Dia sebagai kata kerja. Sambil itu ipian atau kata sambungnya. Belajar adalah kata kerja yang kedua. Lalu hari ini adalah keterangan waktu. Oke, kita translate word by wordnya ke dalam bahasa Mandarin. Kami itu adalah women. Bermain itu adalah wan. Sambil itu adalah ipian. Belajar adalah xuexi. Hari ini adalah jingtian. Jingtian. Oke, kita aplikasikan ke dalam bentuk rumusnya. Rumus yang pertama itu bagaimana? Kita lihat keterangan waktu yang paling depan. Keterangan waktunya di mana? Jingtian, letaknya di paling depan. Jingtian. Berikutnya, subjeknya mana ya? Subjeknya adalah women. Oke, berikutnya setelah subjek itu apa? Kata ipian, ipian diturunkan. Ipian. Berikutnya bermain, kata kerja yang pertamanya. Berikutnya ipian yang kedua kalinya.
Yang terakhir adalah 学习, kata kerja yang kedua. Bagaimana dengan pola kalimat yang keduanya? Yuk kita ikuti lagi. Yang kedua itu adalah subjeknya dahulu. Pertama adalah 我们nya, 我们. Lalu yang kedua 今天. Nah, berikut yang ketiga adalah 一天. 晚安, diturunkan wan-nya. Lalu berikutnya 一边. 学习. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, bagaimana kalau ada keterangan tempat di dalam kalimatnya? Kalau ada keterangan tempat di dalam penggunaan kalimat 一边, itu adalah subjek, keterangan tempat, berikutnya 一边, berikutnya kata kerja yang pertama, lalu 一边, lalu kata kerja yang kedua. Untuk keterangan untuk keterangan tempat itu hanya bisa diletakkan setelah subjek, tidak bisa sebelum subjek, dan harus sebelum kata kerja atau sebelum predikat. Oke, kita lihat di contohnya. Mereka nonton film sambil makan popcorn di bioskop. Oke. Di bioskop. Oke. Kita lihat subjeknya yang mana ya? Subjeknya adalah mereka. Lalu nonton film. Nonton itu kata kerjanya, film itu adalah objeknya. Walaupun tidak disebutkan di dalam rumus, tetapi objek dapat ditambahkan. Oke, berikutnya adalah kata sambil. Lalu makan itu kata kerja juga. Popcorn itu termasuk ke dalam objeknya. Lalu bioskop adalah keterangan tempat. Oke. Ini kata kerja yang pertama, ini kata kerja yang kedua. Ini subjek, di sini adalah keterangan tempat. Yuk, kita translate word by word-nya. Oke, mereka bahasa Mandarin adalah 他们. Nonton itu adalah 看. Film itu 电影. Stop ya, yang lupa. Oke, 电影. Sambil itu 一边. Makan itu 吃. Popcorn adalah 玉米花. 玉米花. Di bioskop di adalah 在 电影院. Bioskop adalah 电影院. Oke. Bagaimana kalau kita aplikasikan ke dalam rumusnya? Kita lihat. Yang pertama itu apa? Subjeknya, kita ambil subjek. Subjeknya adalah 他们. Oke, subjeknya 他们. Keterangan tempatnya bagaimana? 在电影院. 在电影院. 一边. Kata kerja yang pertama kita ambil nonton filmnya 看 电影.
看电影，一边吃爆米花。Oke, bahasa Mandarin dari kalimat mereka nonton film sambil makan popcorn di bioskop adalah 他们在电影院一边看电影一边吃爆米花。Oke, bagaimana kalau kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat berada di dalam satu kalimat yang mengenai dua kegiatan yang dilakukan secara bersamaan? Posisinya seperti apakah di dalam kalimatnya? Yang pertama, keterangan waktu ditambah subjek, lalu ditambah keterangan tempat, lalu ditambah ipian, lalu ditambah kata kerja yang pertama, ditambah ipian, ditambah kata kerja yang kedua. Oke, contoh kalimatnya bagaimana? Kita ambil contoh. Kami makan sambil ngobrol di restoran kemarin. Oke, bagaimana translate-nya? Kami di dalam bahasa Mandarin adalah 我们. Makan itu adalah 吃饭. Sambil itu adalah 一边. Ngobrol itu bisa berarti 谈话. Oke, di itu cai. Restoran itu adalah fan kuan, itu bisa fan kuan. Oke, kemarin adalah 昨天. Oke, kita lihat. Sesuai dengan rumusnya adalah yang pertama itu diambil keterangan waktu dahulu. Keterangan waktunya di mana untuk kalimat ini? Keterangan waktunya adalah kemarin. Kita tarik ke dalam sini. Untuk kalimatnya yang pertama adalah 昨天. Lalu setelah keterangan waktu apa? Subjek. Subjeknya mana? 我们. Oke, setelah itu keterangan tempatnya di mana? Di restoran. Kita cari di sini. Cai, fan, kuan. Berikutnya, habis keterangan tempat kata ipian, ipian. Di sini kata kerja berikutnya 吃 饭 一边 谈 tanhuanya. Oke, tan hua. Jadi di dalam bahasa Mandarin untuk kalimat kami makan sambil ngobrol di restoran kemarin adalah 昨天我们在饭馆一边吃饭一边谈话. Sekian untuk pelajaran hari ini. Sampai ketemu berikutnya. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. 下次我们再见，好吗？再见。Rumusnya adalah subjek, lalu berikutnya ipian, lalu berikutnya kata kerja yang pertama, lalu berikutnya ipian,
Berikutnya kata kerja yang kedua. Bisa tidak dua kata kerja ini berswitch atau bertukar? Bisa jawabannya. Oke, yuk kita aplikasikan tadi contoh kalimat yang lain. Contoh kalimatnya yang lain adalah adik laki-laki bermain sambil belajar. Oke, bagaimana dengan pola kalimatnya? Adakah subjeknya? Ada, adik laki-laki adalah subjeknya. Lalu bermain itu sebagai apa di dalam kalimat? Sebagai kata kerja. Lalu kata sambung, sambilnya, lalu diakut dengan kata belajar. Yuk, sekarang kita translate ke dalam bahasa Mandarin word by word. Adik laki-laki di dalam bahasa Mandarin itu apa ya? Adik laki-laki di dalam bahasa Mandarin itu adalah titi. Oke, bermain itu adalah war. Sambil itu adalah ipian. Belajar itu adalah xuexi. Oke, ini baru terjemahan kata demi kata. Belum kita aplikasikan ke dalam bentuk rumusnya. Bagaimana kalau kita aplikasikan dalam bentuk rumusnya? Subjeknya mana? Subjeknya adalah titi. Oke, titi tetap turun. Lalu berikutnya apa? Ipian. Berarti ipian ada di sini. Ipian. Setelah ipian, apa itu? Kata kerja yang pertama. Berarti ini turun ke bawah. Wan itu bermain. Kata kerja yang pertama. Lalu berikutnya apa? Ipian. Ipian itu turun lagi ke sini. Nah, berikutnya adalah kata kerja yang kedua, xuexi. Oke, berarti kalau dilihat dari rumus, kalimat adik laki-laki bermain sambil belajar dalam bahasa Indonesia berubah bentuknya ke dalam bahasa Mandarin menjadi titi ipian wan ipian xuexi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, bagaimana kalau ada keterangan tempat di dalam kalimatnya? Kalau ada keterangan tempat di dalam penggunaan kalimat ipian, itu adalah subjek, keterangan tempat, berikutnya ipian, berikutnya kata kerja yang pertama, lalu ipian, lalu kata kerja yang kedua. Untuk keterangan untuk keterangan tempat itu hanya bisa diletakkan setelah subjek, tidak bisa sebelum subjek, dan harus sebelum kata kerja atau sebelum predikat. Oke, kita lihat di contohnya. Mereka nonton film sambil makan popcorn di bioskop. Oke. Di bioskop. Oke. Kita lihat subjeknya yang mana ya? Subjeknya adalah mereka. Lalu nonton film. Nonton itu kata kerjanya, film itu adalah objeknya. Walaupun tidak disebutkan di dalam rumus, tetapi objek dapat ditambahkan. Oke, berikutnya adalah kata sambil. Lalu makan itu kata kerja juga. Popcorn itu termasuk ke dalam objeknya. Lalu bioskop adalah keterangan tempat. Oke, ini kata kerja yang pertama, ini kata kerja yang kedua. Ini subjek, di sini adalah
keterangan tempat. Yuk, kita translate word by wordnya. Oke, mereka bahasa Mandarin adalah tamen. Nonton itu adalah kan. Film itu tianning. Stop ya, yang lupa. Oke, tianning. Sambil itu ipian. Makan itu chi. Popcorn adalah yu mi hua. Yu mi hua. Di bioskop di adalah cai. Tianning yuan. Bioskop adalah tianning yuan. Oke. Bagaimana kalau kita aplikasikan ke dalam rumusnya? Kita lihat. Yang pertama itu apa? Subjeknya. Kita ambil subjek. Subjeknya adalah tamen. Oke, subjeknya tamen. Keterangan tempatnya bagaimana? Cai, tianning, yuan. Cai, tian, ying, yuan. Ipian. Kata kerja yang pertama kita ambil nonton filmnya kan. Tianning. Kan tianning. Ipian. Chi. Yi mi hua. Oke, bahasa Mandarin dari kalimat mereka nonton film sambil makan popcorn di bioskop adalah tamen zai tianning yuan yi bian kan tianning yi bian chi yu mi hua. Oke, bagaimana kalau kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat berada di dalam satu kalimat yang mengenai dua kegiatan yang dilakukan secara bersamaan? Posisinya seperti apakah di dalam kalimatnya? Yang pertama, keterangan waktu ditambah subjek, lalu ditambah keterangan tempat, lalu ditambah ipian, lalu ditambah kata kerja yang pertama, ditambah ipian, ditambah kata kerja yang kedua. Oke, contoh kalimatnya bagaimana? Kita ambil contoh. Kami makan sambil ngobrol di restoran kemarin. Oke, bagaimana translate-nya? Kami di dalam bahasa Mandarin adalah women. Makan itu adalah chifan. Sambil itu adalah ipian. Ngobrol itu bisa berarti tanhua. Oke, di itu cai. Restoran itu adalah fan kuan, itu bisa fan kuan. Oke, kemarin adalah cuotian. Oke, kita lihat. Sesuai dengan rumusnya adalah yang pertama itu diambil keterangan waktu dahulu. Keterangan waktunya di mana untuk kalimat ini? Keterangan waktunya adalah kemarin.
kita tarik ke dalam sini untuk kalimatnya. Yang pertama adalah 昨天. Lalu setelah keterangan waktu apa? Subjek. Subjeknya mana? 我们. Oke, setelah itu keterangan tempatnya di mana? Di restoran. Kita cari di sini. 在饭馆. Berikutnya, habis keterangan tempat kata 一边. 一边. Di sini kata kerja berikutnya 吃饭. 一边谈 谈话nya. Oke. 谈话. Jadi di dalam bahasa Mandarin untuk kalimat kami makan sambil ngobrol di restoran kemarin adalah 昨天我们在饭馆一边吃饭一边谈话. Sekian untuk pelajaran hari ini, sampai ketemu berikutnya. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. 下次我们再见，好吗？再见。